Hidup itu penuh pilihan, tapi bagaimana kalau kita bisa mencoba semua pilihan itu? Aku merasa hidupku berantakan. Semuanya salah. Di antara hidup dan mati, ada sebuah tempat di mana semua kemungkinan hidup tersimpan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah novel berjudul The Midnight Library, karya dari Matt Haig yang terbit pada tahun 2020. Novel ini menceritakan tentang kehidupan, penyesalan, dan pilihan yang kita ambil dalam hidup. Cerita ini berpusat pada seorang perempuan bernama Nora Sid yang merasa hidupnya penuh kegagalan. Suatu hari, Nora berada di antara hidup dan kematian, dan ia menemukan sebuah tempat bernama Midnight Library. Di perpustakaan itu, terdapat banyak buku yang berisi kemungkinan hidup yang bisa ia jalani jika ia mengambil keputusan yang berbeda di masa lalu. Dengan bantuan penjaga perpustakaan, Mrs. Elm, Nora mencoba berbagai kehidupan mulai dari menjadi atlet, musisi terkenal, hingga ilmuwan. Namun, dari semua kehidupan itu, Nora menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Pada akhirnya, Nora belajar menerima hidupnya sendiri dan menemukan alasan untuk tetap hidup. Selanjutnya, kami akan menganalisis novel ini menggunakan teori struktural dari Greimas. Yang pertama ada subjek, yaitu tokoh utama yang berjuang, yaitu Nora Sid. Nora sebagai pusat cerita karena ia yang menjalani perjalanan untuk mencari makna hidup. Yang kedua, objek, tujuan yang ingin dicapai, kehidupan yang bermakna dan kebahagiaan. Nora ingin menemukan kehidupan yang tidak ia sesali. Yang ketiga, pengirim, yang mendorong perjalanan, rasa penyesalan dan kegagalan. Perasaan inilah yang membuat Nora ingin mencoba kehidupan lain. Yang keempat, ada penerima yang mendapatkan hasil, yaitu Nora sendiri. Pada akhirnya, Nora sendiri yang merasakan perubahan dari perjalanan tersebut. Yang kelima, ada penolong atau helper, yaitu Mrs. Elm dan Midnight Library. Mrs. Elm membantu Nora memahami setiap kehidupan yang ia jalani. Yang keenam, ada penentang atau oponen, rasa putus asa, ketakutan, dan pikiran negatif. Perasaan negatif ini terus menghambat Nora dalam menemukan makna hidup. Setelah kita melihat peran setiap tokoh melalui model Aktan, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu skema naratif Greimas. Kalau tadi kita membahas siapa berperan apa, sekarang kita akan melihat bagaimana cerita ini bergerak dari awal sampai akhir. Skema naratif Greimas membagi alur cerita menjadi 3 tahap utama: situasi awal, transformasi atau konflik, penyelesaian. Dengan tahapan ini, kita bisa melihat perjalanan tokoh utama secara lebih runtut dan jelas. Pada tahap situasi awal, kita diperkenalkan dengan Nora Sid, tokoh utama yang hidup dalam kondisi penuh tekanan dan kekecewaan. Ia merasa hidupnya tidak berjalan sesuai harapan, banyak keputusan yang ia sesali, dan ia merasa gagal dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini, kondisi awalnya adalah hidup yang kosong, penuh penyelesaian, dan kehilangan arah. Tahap ini penting karena ia menjadi titik awal puncaknya konflik masuk ke tahap transformasi, di mana konflik mulai berkembang. Nora masuk ke sebuah tempat misterius bernama Midnight Library, di mana ia bisa mencoba berbagai versi kehidupannya berdasarkan pilihan yang tidak ia ambil di masa lalu. Disinilah konflik utama muncul, yaitu konflik batin dan pencarian makna hidup. Setiap kehidupan yang ia jalani ternyata tidak sempurna. Meskipun terlihat lebih baik di awal, tetap ada masalah dan konsekuensinya. Pada tahap penyelesaian, Nora mencapai titik kesadaran. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari memilih kehidupan yang paling sempurna, melainkan dari bagaimana ia menerima dan menjalani hidupnya sendiri. Akhirnya, Nora memilih untuk kembali ke kehidupannya dengan perspektif baru yang lebih positif dan penuh harapan. Jadi, penyelesaiannya adalah penerimaan diri dan pemaknaan hidup yang lebih dalam. Sini, Nora mulai mengalami perubahan cara pandang. Ia mulai memahami bahwa
Tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari masalah. Pada tahap penyelesaian, Nora mencapai titik kesadaran. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari memilih kehidupan yang paling sempurna, melainkan dari bagaimana ia menerima dan menjalani hidupnya sendiri. Akhirnya, Nora memilih untuk kembali ke kehidupannya dengan perspektif baru yang lebih positif dan penuh harapan. Jadi, penyelesaiannya adalah menerima diri dan pemaknaan hidup yang lebih dalam. Melalui skema akta ini, kita bisa melihat bahwa konflik utama dalam novel ini bukan hanya di luar, tapi juga dari dalam tokoh ini sendiri. Menurut kami, kelebihan novel ini adalah konsepnya yang unik dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya juga mudah dipahami sehingga membaca bisa ikut merasakan emosi tokohnya. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita harus menerima hidup kita dan tidak terus terjebak dalam penyesalan. Setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensi. Hidup yang kita jalani sekarang mungkin sudah yang terbaik. Terima kasih telah menonton.